pagi anak-anak Ibu, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran di semester 2. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa namaskara dengan tangan bersikap anjali. Arahang sama Sang Buddha Bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Damo Damang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Sabesata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, Namo Buddhaya. Oke, kita akan lanjut di pelajaran 7 tentang kisah persahabatan. Nah, anak-anak Ibu, di sini Ibu akan membahas di pembelajaran 7.1 persahabatan antar teman. Tentunya kita semua memiliki teman. Nah, teman itu ada dua, yaitu teman yang baik dan teman yang tidak baik. Yang pertama, apa sih sahabat itu? Sahabat adalah teman yang baik. Nah, sahabat yang baik disebut kalyana mita. Kemudian 4 ciri sahabat yang baik, yaitu yang pertama, menolong atau suka menolong. Yang kedua, selalu ada dikala kita senang dan susah. Kemudian yang ketiga, suka memberi nasihat. Yang keempat, penuh perhatian. Jika sahabat kita sedang kesusahan, maka kita harus menolongnya. Kemudian, jika kita berbuat salah, kita harus segera meminta maaf kepada teman kita. Kemudian, jika sahabat kita berbuat salah, kita juga harus memaafkannya, ya. Oke, nah itulah tadi yang dimaksud dengan sahabat yang baik dalam agama Buddha. Oke, anak-anak Ibu, kita lanjut di pembelajaran 7.2 kisah Jataka tentang persahabatan rusa, kura-kura, dan burung pelatuk. Mari kita dengarkan cerita selanjutnya. Bapak Ibu, saudara, saudari sedharma yang berbahagia. Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit menceritakan kisah Jataka pada masa kehidupan Buddha. Kurunga Nika Jataka, sebuah kisah persahabatan sejati. Dahulu kala, ketika Brahmadatta menjadi raja di Benares, Bodhisattva terlahir sebagai seekor rusa. Ia tinggal di semak-semak dekat sebuah danau dalam sebuah hutan. Di danau itu hidup seekor kura-kura, dan tidak jauh dari danau itu tinggal pula seekor burung pelatuk pada sebuah pohon. Ketiganya bersahabat, hidup bersama dengan penuh kasih sayang. Suatu hari, seorang pemburu
mengikuti jejak si rusa ke arah danau. Ia memasang perangkap dengan jerat yang terbuat dari kulit yang sangat kuat. Pada saat rusa hendak minum, sang rusa terperangkap. Sang rusa meraung keras dan panjang. Mendengar raungannya, burung pelatuk dan kura-kura segera datang untuk menolongnya. Kata burung pelatuk kepada kura-kura, "Wahai sahabat, dengan gigimu putuskanlah jerat itu. Aku akan berusaha agar pemburu itu tidak mendekat. Jika kita bisa bekerja dengan baik, sahabat kita tidak akan kehilangan nyawanya." Sementara kura-kura mulai menggigit jerat tersebut. Burung pelatuk terbang ke tempat pemburu. Ketika senja tiba, dilihatnya pemburu siap pergi dengan pisau di tangannya. Burung pelatuk memekik, mengepakkan sayapnya dan menyambar muka pemburu. Ia masuk kembali ke rumah dan berbaring sejenak. Burung pelatuk berpikir, ia tentunya akan keluar lewat pintu belakang. Maka ia menunggu pemburu di belakang rumah. Pemburu berpikiran sama. Waktu aku keluar lewat pintu depan, burung pelatuk itu menghalangiku. Kini aku lewat belakang. Burung pelatuk kembali memekik, mengepakkan sayapnya dan menyambar muka pemburu. Kembali pemburu itu masuk ke rumah dan berbaring sampai matahari terbit. Saat fajar menyingsing, ia meraih kembali pisaunya dan bersiap untuk pergi. Burung pelatuk segera terbang dan menemui sahabatnya. "Pemburu itu datang," teriaknya. Pada saat itu, kura-kura sudah menggigit putus tali jerat tersebut. Giginya terasa sakit dan mulutnya berdarah. Rusa melarikan diri ke semak belukar. Burung pelatuk terbang ke pohon, tetapi kura-kura terlalu lelah sehingga hanya bisa berbaring. Sang pemburu akhirnya menangkap kura-kura dan dimasukkan ke dalam keranjang dan mengangkatnya, lalu digantungkan pada sebatang pohon. Melihat sahabatnya telah menyelamatkan nyawanya dan dia terperangkap, rusa memutuskan untuk menolongnya. Sang rusa memperlihatkan dirinya kepada pemburu dan berpura-pura kelelahan. Pemburu berpikir bahwasannya rusa itu sudah tidak bertenaga lagi. Ia mengunus pisaunya dan bersiap mengejar. Rusa menjauh dan memancing masuk ke hutan belukar. Setelah cukup jauh, rusa berlari secepat angin dan meninggalkan si pemburu, dan kemudian memutar balik kembali ke tempat semula. Dengan tanduknya dilepaskanlah kura-kura yang tergantung di dalam keranjang. Membuka tutupnya dan melepaskan kura-kura. Pemburu itu kembali dan tidak menemukan satupun dari mereka. Ia hanya menemukan keranjang yang sudah robek dan kemudian dibawanya pulang dengan rasa penuh kesal. Adapun ketiga sahabat itu hidup sepanjang usia. Mereka dalam persahabatan yang tidak tergoyahkan. Persahabatan sejati. Kelak kemudian mereka terlahir kembali sesuai dengan karma mereka masing-masing yang telah mereka lakukan sepanjang hidupnya. Kisah ini merupakan salah satu kisah dari kitab Jataka yang menghasilkan tentang kehidupan masa lalu Sang Buddha sebelum beliau terlahir menjadi seorang bodhisattva.
Demikian tadi sedikit cerita dari kisah Jataka yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat dan memberikan pengetahuan yang baru. Sabe sata Bhawantu Sukhitata. Oke, anak-anak Ibu, tadi kita sudah membahas pelajaran 7 di pembelajaran 7.1 dan 7.2. Dapat Ibu simpulkan bahwa sahabat adalah teman atau orang yang mengenal dan memahami kita. Sahabat yang baik disebut dengan kalyana mita. Sahabat yang baik selalu berada di samping kita. Jika kita memiliki sahabat yang baik, maka pertahankanlah persahabatan kita tersebut. Sahabat adalah orang yang suka menolong kita, orang yang suka menasehati kita, dan sahabat suka memberikan perhatian penuh kepada kita. Nah, demikian tadi materi kita tentang persahabatan. Untuk selanjutnya, mari kita tutup ke pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa namaskara, tangan bersikap anjali. Arahang sama Sambuddho Bhagawa, Budang Bhagawantang Abiwademi, Swakato Bhagawata Dhammo, Dhammang Namasami, Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho, Sanghang Namami, Sabe sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.